Dari semua fitur kelebihan yang yang gua rasain di sini, kekurangannya ada. AGS agak gelagapan sedikit. Gue tadi gue nggak mau terlalu ngebahas itu karena kalau gue bahas Sensitif ya, bro. sensitif. Soalnya gue bukan ownernya, ntar gue dibully. Kelemahan kedua adalah kaki-kaki. Jadi kaki-kaki ini kalau kita ya lewatin gang jalan rusak berasa. Beda kalau Brio gue pernah bawa itu lebih adem, lebih smooth. Kalau ini lebih kepada berasa sih. Halo, selamat datang di vlog gue dengan gue Rian, dan di samping kiri gue ada ya Suzuki Ignis. Ignis tahun 2019. Ini tipe yang GX, yang AGS lebih spesifiknya. Nah, ini tipe varian yang paling tinggi nih untuk di Ignis. Kali ini gue mau coba nge-review ini mobil. Nah, ada ownernya juga di belakang sebenarnya, tapi nanti kita panggil ownernya untuk tanya ya experience-nya seperti apa pemakaian Ignis ini, untuk cari tahu apa sih kelebihan dan kekurangan dari mobil ini, yang kali aja bisa jadi referensi buat nanti teman-teman mungkin ada yang mau ngincer Suzuki Ignis, entah beli baru atau beli second ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke part bagian untuk tanya-tanya soal experience-nya sama ownernya, kita refresh bentar apa aja sih fitur-fitur kelebihan dari Suzuki Ignis ini gitu. Kita bahas mulai dari eksteriornya dulu aja. Nah, dari eksteriornya ini tampilannya yang paling kelihatan dari headlamp dulu nih. Jadi headlampnya kalau Suzuki Ignis ini sudah ada DRL-nya. Jadi ketika mobil dinyalakan dia automatically nyala. Nah, dari lampu utamanya sendiri sudah proyektor dan ada fog lamp di bagian bawahnya. Nah, yang menariknya memang kalau untuk antara bagian lampu fog lamp dengan bagian lampu utamanya memang ada perbedaan warna nih. Jadi kalau warna dari lampu utamanya dia putih. Jadi ini memang hasilnya menurut gue sporty, cakep, ganteng lah. Nah, dari grill depannya juga ini tampilannya dia lebih mainin aksen dari chrome di bagian sininya. Nah, kita langsung bahas juga nih. Untuk di bagian spion, dia juga sudah LED sennya di bagian ininya, teman-teman. Nah, ukuran bannya sendiri R15 17565 Bridgestone Ecopia bawaan dari pabriknya. Oh ya, kalau untuk mesinnya, dia ini 1200 cc, 83 daya kuda, dan kalau untuk di kelasnya, menurut gue sih itu udah cukup proper banget. Kalau untuk penggunaannya memang di dalam kota, ini memang masuk kelasnya dia ke urban SUV. Kenapa? Karena memang ground clearance-nya dia cukup tinggi untuk di kelasnya. Ground clearance dari Ignis ini setahu gue di 180 mm. Nah, ini juga signifikan nih teman-teman. Di bagian atasnya dia juga ada roof rail-nya. Ini sebenarnya sih kalau buat gue ya, antara kepake dan nggak kepake. Kalau pemakaian dalam kota, menurut gue agak jarang pakai ini. Tapi ini memang kalau sekarang nggak tahu kenapa, kalau orang yang hobi ada roof rail, mungkin biar tampangnya lebih kelihatan garang ya. Nah, terus juga kita cek bagian bodi belakangnya. Kalau bagian bodi belakangnya, nah ini yang menarik. Untuk di kelasnya, dia sudah ada rear defogger dan front defogger. Depan juga memang sudah ada juga. Nah, ini untuk di kelasnya memang jarang gue temuin yang berani ngasih fitur ini. Walaupun, sekali lagi, sama seperti untuk roof railnya, ini sebenarnya antara kepake nggak pakai kalau untuk pemakaian dalam kota. Tapi kalau untuk di luar kota, daerah-daerah yang cukup dingin, kayak area puncak sekitarnya, contohnya kalau misalnya lagi main ke daerah-daerah yang dingin, ini memang kepake sih. Nah, kalau untuk stop lampnya, dia memang masih standar. Stop lampnya dia masih model bohlam lampu. Nah, untuk tampilan keseluruhan dari bagian area belakangnya, di bawah bumpernya, dia ada aksen warna hitam. Nah, kalau ini memang masalah selera. Ada yang bilang Ignis untuk di bagian belakangnya nggak secakep depannya. Ada yang bilang fine-fine aja. Nah, ini kembali ke teman-teman ya. Nah, kita langsung cek deh bagian fitur dari Ignis. Fitur ini kalau gue bilang segudang. Untuk di bagian setir, di sebelah kirinya ada audio steering switch, ada Bluetooth. Ini untuk angkat atau mati interphone gitu. Nah, untuk di bagian sini, ini ada dimmer. Dan di bawah sini ada sensor parkir. Ini untuk nge-adjust lampu utamanya, ini juga cukup menarik. Jadi kalau teman-teman ngerasa kerendahan, tinggal bisa di-naik turunin lampu utamanya. Ada engine start top button. Nah, untuk bagian dari head unitnya ini kalau nggak salah 7 in ya, tipe GVC. Sorry maaf, gue take over. Ini untuk rear dan front defogger. Ini AC-nya juga sudah auto.
Airbagnya standar, 2 depan, kiri kanan. Kalau untuk saklar bagian wiper dia sudah intermittent. Kalau untuk lampu ya ini standar fiturnya. Nah, yang menarik average dari penggunaan ini mobil ini irit banget. Nah, iritnya kayak gimana? Stay tune terus, nanti di akhir kita tanya nih langsung sama owner ya. Hampir ketinggalan. Ini ada Twitter di bagian sini. Nah, dia kalau untuk fitur Matic, dia memang ada catatan Matic ini Matic AGS. Jadi ada sedikit perbedaan dengan Matic konvensional dan CVT. Nah, kita langsung ketemu nih sama ownernya. Dia bela-belain. Gue sebenarnya udah arrange waktu sama dia tuh udah cukup lama, tapi baru ngekliknya nih saat ini nih gitu. Langsung ya kita panggil temen gue nih. Oke. Nah, di samping kiri gue nih udah ada langsung sama ownernya. Thank you, Lan, bro. Thank you banget nih Lan, udah berbaik hati datang. Jadi ini sahabat gue sendiri memang teman-teman. Nah Lan, ketika lu pas akhirnya dan lu ngambil ini unit mobil, lu pakai. Nah, kesimpulannya itu sebenarnya lu ketika lu beli ini mobil gimana Lan? Mungkin ada secara tampilan gue seneng, even orang pada bilang di belakang kurang suka ya, tapi gue suka banget. Ya memang itu sedikit kontroversi sih yang gue bilang tadi ya. Ada yang bilang suka, ada yang enggak. Tapi itu masalah selera kan. Masalah selera balik lagi. Nah, yang kedua yang paling penting adalah di iritnya. Iritnya ya Lan ya. Nah itu yang tadi. ada satu cerita lucu, agak horor buat gue. Kenapa? Singkat cerita, mungkin teman-teman kalau ada yang pernah bepergian ke arah Serang gitu ya, di tol Jakarta Merak itu, gue waktu itu di kilometer gue lupa persis, tapi di Balaraja Timur. Balaraja Timur masih lumayan jauh loh itu ke Serang. Yes, Balaraja Timur BSD tuh lumayan jauh. Nah, pada saat di Balaraja Timur itu bensin gue tiba-tiba gue lupa isi bensin, tiba-tiba langsung bunyi ting. Dari situ gue cari pom bensin nggak ada. Dan lu tahu semuanya, nyampe BSD nggak perlu gue isi, masih nyampe loh. Itu sih yang bikin gue tuh amazing sama nih mobil. Biasa ya. Kurang lebihnya ini memang 1 liter itu normalnya sih yang gue baca dari beberapa sumber juga itu di 117 sampai 121-an sih Lan. Bisa lebih ya. Tapi experience lu pribadi yang lu udah pernah jalanin seperti itu tadi ya Lan? Yes, betul. Itu yang bikin gue takjub sama bensinnya dia nih. Gitu. Benar-benar irit. Pertama berarti kelebihannya irit Lan. Kedua? Yang kedua stylenya. Style ya. Dan yang ketiga adalah dengan harga segini bro, itu dia punya fitur di dalam jauh lebih komplit daripada kompetitornya. Dan ini yang kerennya bro, mungkin tadi satu agak kelewat bro. Mobil ini kan gue pakai ganti-ganti sama istri kan. Siap. Nah, jadi kadang dudukan kita tuh berbeda. Nah, yang tadi gue bilang itu ada namanya adjuster ya, seat adjuster. Boleh kita cek langsung ya teman-teman. Tadi ya ada beberapa, tadi gue udah langsung dikomplain nih sama Orlan. Jadi ada beberapa yang pas gue review di awal ternyata di teman-teman ini. Jadi di seat adjuster ini sih ya memang sih simpel sih, sepele. Tapi kadang hal sepele Lan kalau emang kepake itu penting sih Lan. Yes, jadi ini memang kepake banget buat gue sama istri. Kadang kan bini gue tuh itu butuhnya agak dudukan lebih tinggi, gitu. Sedangkan kalau gue ya santai gitu kan. Sama ini tentu ini ada proudnya bagi gue sih. Nah, tadi teman-teman kan gue udah menduga nih emang Orlan ternyata dia salah satu orang yang memang suka sama engine start stop button. Oke, berarti tadi ada 3 recap. Gue langsung cepet aja. Yang pertama kelebihannya irit, kedua kelebihannya stylenya, dan yang ketiga tadi satu lagi apa Lan? Mungkin lebih kepada itu apa? Untuk keluarga masih cocok lah. Fitur fitur lengkap. Siap. Dan tadi gue justru skip juga bagian yang ini teman-teman. Dia untuk ground clearance-nya ini di 180 mm. Jadi kalau untuk di kelas mobil city car ya, ini menurut gue cukup proper kalau buat teman-teman yang memang di daerah-daerah yang mungkin agak sedikit ekstrim, jadi ini nggak gampang nyaruh. Ini salah satu kelebihan juga. Salah satu kelebihan, iya. Sama yang terakhir, paling gue tambahin di partisi belakang ya. Itu iya. Bagi teman-teman mungkin ini sepele, tapi buat gue pribadi lebih kepake. Kenapa? Kadang kan kalau kita bawa anak gitu ya, kebutuhan anak paling gue taruh sini. Jadi kalau misalnya kita lagi butuh apa-apa, tinggal ya udah ambil di belakang. Tinggal ambil tangan gampang gitu kan. Jadi partisi ini dan lebih kayak SUV sih ya. Ini hal gue sukanya gitu. Benar, karena ini kan memang temanya kan urban SUV kan. Ada aroma-aroma SUV tetap Cuman paling gue tambahin dikit. Apa nih? Mungkin karena ada partisi di belakang. Jadi tuh kalau kita pengemudi itu view ke belakang agak sempit. Ya udah better saran gue pakai kamera belakang. Itu kamera belakang ini memang lo extend, maksud lo tambahin atau memang udah bawa dari pabrik? Ada tambahin sih. Oh, lo tambahin sendiri ya? Tambahin. Note-nya fitur kamera belakang berarti memang ada. Jadi ada baiknya ditambahin ya? Ditambahin biar lebih aman mundur, nggak ada kendala nanti crash sama yang di bagian belakang. Dan ini kan enaknya 4 titik juga kan.
Oh iya, sensor parkingnya. Sensor parkirnya, ya. Jadi enak sih, ngebantu banget so far. Oke. Nah Lan, tadi dari semua kelebihan-kelebihan yang lo udah sebut, paling nggak minimal ada 1 atau 2 kekurangannya lah. Nggak mungkin Yes, lah. betul. Gua setuju banget. Oke. Dari semua fitur kelebihan yang yang gua rasain di sini, kekurangannya ada pasti. AGS agak gelagapan sedikit. Gue nggak mau terlalu ngebahas itu karena kalau gue bahas sensitif ya bro. Sensitif. Soalnya gue bukan ownernya, ntar gue dibully sama pengguna Ignis lain. Jadi lebih baik Orlan langsung sebagai owner yang menjelaskan. Iya, jadi gini teman-teman, ini AGS mungkin teman-teman udah banyak yang tahu juga. Siap. Cuman bagi gue pribadi, karena ini experience gue. Siap. Nggak enaknya tuh di 2 tempat, di 2 kesempatan. Pertama, jalanan macet. Siap. Nah, cuman kalau jalanan macet itu ya kalian tahu lah, pada saat nyobain gimana sih antara gigi satu mau naik tapi setengah-setengah, kan pasti dudut-dudutan kan. Siap. Itu pertama. Nah, cuman jadi kurang responsif gitu lah. Kurang responsif. Siap. Dan lama-lama sih penumpang pada mual sih. Jeleknya di situ. Nah, cuman enaknya balik lagi, ini AGS. Dia punya ini bisa kita akalin kok. Caranya tinggal kita oper ke manual, beres. Biasanya sih rata-rata kalau 10 km atau 20 km per jam udah bisa kita oper gigi 2 kan. Oh gitu. Jadi lebih smooth di situ. Oh, siap. Untuk tanjakannya juga sama. Jadi triknya sebenarnya mengatasi kelemahan itu tadi seperti itu yang dia oper ke manual aja. Siap. Itu enaknya ini sih. Ya walaupun nggak smooth kayak CVT ya, beda ya. Terus yang kedua kaki-kaki. Oh, kaki-kaki lah. Kelemahan kedua adalah kaki-kaki. Gua nggak tahu, mungkin ini sih dengar-dengar di settingnya itu memang lebih kepada mini crossover ya. Mini crossover, jadi mereka tuh desainnya juga agak kuat bro. Jadi kaki-kaki ini kalau kita ya lewatin gang jalan rusak berasa. Oh, siap. Gua ngerti sih, gua paham sih. Agak berasa. Beda kalau Brio gue pernah bawa, tipe-tipe serupa juga pernah bawa, itu lebih adem, lebih smooth. Kalau ini lebih kepada berasa sih. Cuman memang itu menurut gue, kalau gue pribadi itu kelebihannya adalah yang kembali yang tadi gue bilang soal ground clearance-nya. Ya. Jadi dia memang relate. Kalau memang suspensi agak sedikit keras, itu memang nanti kalau lo ngehantem lubang, itu dia nggak lebih tough lah. Lebih gitu. tough. Karena memang kalau suspensi yang empuk, konsekuensinya kalau dihajar di lubang dan lain sebagainya, dia lebih ringkih. Memang itu didesainnya memang seperti itu. Begitu, kayaknya ya. Kayaknya sih seperti itu. Dan memang ground clearance benar-benar ngaruh banget sih. Gue kalau sebelumnya biasanya bawanya agak barbar gitu kan. Jadi ketika bawa barbar, tipe barbar dengan ini sih masih oke lah. Siap. Jadi dibalik kekurangannya dari Ignis ini, sebenarnya semuanya ke payback sama dia punya kelebihan-kelebihannya juga. Ada lah, iya. Karena memang sebenarnya pada dasarnya setiap mobil semua pasti ada kekurangannya. Betul. Karena kan baliknya selera juga kan. Iya, betul. Udah beda selera, biasanya beda plus minusnya gitu. Betul. Ada lagi nggak Lan? Kira-kira yang lo mau tambahin Lan? Sebelum closing Lan? So far sih itu. Cuman paling waktu itu gue pernah bawa mobil ya bro, di tol Cipularang. Waktu itu gue bawa Brio. Nggak apa-apa ya, sorry temen-temen gue sebut nama ya. Karena gue juga pakai itu sebelumnya. Yang penting kan emang experience dengar langsung gitu ya, atau lo mengalami langsung. Cuman gue nggak tahu, gue mungkin bukan tipe pembalap, tapi waktu itu gue bawa di 140 km per jam. Siap. Itu benar-benar sih agak berasa maksa sih ya. Gue nggak tahu kalau Brio ya. Siap. Tapi begitu gue pakai ini, dia kan juga karena agak redam di dalam, jadi tuh berasa smooth aja. Kalau di atas 140 km masih oke. Ya, oke. Berarti gue nggak tahu, ini masih oke sih. Top speednya cerita dari Orlan kalau dia ketika dia bawa Brio, intinya agak sedikit getar luar biasa kalau udah di atas 100 ya Lan ya. 120 udah mulai ya. 120 udah mulai kayak udah maksa lah gitu ya. Dan berasa kayak agak ngeri. Pernah sih. Siap. Gue merasakan hal itu juga. Agak ngeri waktu itu. Sekali lagi teman-teman, gue pengguna Brio saat ini soalnya. Jadi gue cukup bisa mengamini apa yang dikatakan. Nanti kayak boleh besok ntar pakai ini. Iya, sebenarnya gue masih coba langsung juga. Review ya, harus test drive. Test drive. Nanti ada waktu lagi lah pasti sama orang kita. Tapi gue begitu pas pakai ini 140 masih santai. Masih lebih. Cuman emang agak ngayu apa sih? Limbung lah, ngambang. Iya, limbung sih, agak limbung. Ya memang kan bukan mobil balap ya. Iya, enggak, lebih tepatnya bukan mobil untuk dirancang kecepatan tinggi. Kalau kecepatan tinggi memang setahu gue sih dia punya aerodinamik yang berbeda. Kalau ini kan memang lebih yang lu bilang tadi Lan, ini kan lebih ke mini crossover. Iya, betul sih. Jadi lebih city car sih. Iya, city car lebih tepatnya gitu. Oke Lan, kira-kira apa lagi nih Lan? Berarti udah mau closing nih Lan? Oh, udah itu aja. Nggak ada lagi Lan yang? Nggak ada, kayaknya sih so far itulah. So far itu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman yang gue sharingin bareng sahabat gue Orlan. Nah, mudah-mudahan bisa jadi referensi buat teman-teman nih. Sekali lagi yang gue bilang di awal, kalau ada yang mungkin lagi ngincer Ignis atau mau beli baru atau second, kembali ke teman-teman budgetnya,
Tapi sharing-sharingnya plus minusnya tadi Orlan udah mau kasih tahu nih bocoran-bocoran gitu. Lan, sekali lagi thank you banget nih, Lan. Iya, sama-sama, bro. Thank you. Aduh, sorry nih baru bisa kesampean, bro. Gak apa-apa. Gue yang justru thank you lah. Kan gue jauh-jauh, men. Ini jauh banget, guys. Oh iya, kalau gue di Bekasi soalnya. Ini TKP soalnya di Serpong. Di Serpong. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Terakhir seperti biasa, mohon supportnya buat channel ini biar kita tetap terus semangat nih. Buat konten khususnya di otomotif yang bisa jadi edukasi mudah-mudahan buat teman-teman. Nah, Yoel di belakang udah senyum-senyum karena tangannya sudah mulai pegal teman. Oke, langsung aja ya. Like, thank you. Comment, subscribe. Siap. Stay healthy, stay safe, and bye-bye.